Baik, baik, Pak Makanya Nuh. diatur di dalam AIS 27037 dan AIS 17025. Misalnya kayak gini, ada tuduhan apa gitu di itu, bahwasanya telah dilakukan penghilangan frame. Tidak ada gitu. Udah dijelaskan, tapi dia memang ya gitulah kata Jonathan Swift itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti bagi orang bodoh gitu. Pusing sendiri gitu jelasin gitu. Ya perspektifnya hanya benar menurut perspektifnya dia. Oke, gitu aja Mbak Tina. Makasih Bang Jo, Pak Baik, Roni. sebentar Pak Nuh. Kalau prosedurnya sudah resmi nih, variabel yang menjadikan seorang itu ahli forensik digital banyak sekali. Variabel-variabel untuk uji forensik digital atau uji forensik juga variabelnya sangat banyak sekali. Nah, Pak Nuh, lantas apa nih resiko yang kita hadapi sebagai negara ketika klaim-klaim yang mungkin narasi-narasi forensik digital ya disebarkan oleh pihak-pihak yang barangkali tidak kompeten, lalu dipercaya publik secara luas? Apakah hal-hal semacam ini bisa menjadi ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap institusi, bahkan mungkin stabilitas nasional? Sebentar ya, saya bacakan ada data sebentar. Oke. Ada data di Indonesia, 286 juta penduduk Indonesia, yang belum sekolah 69 juta, yang belum tamat SD 30 juta, yang tamat SD atau sederajat 63 juta, tamat SMP atau sederajat 41 juta, tamat SMA atau sederajat 61 juta. Jadi artinya eh 60, 90, 90, 120, 210, 200, sekitar 260 juta rakyat kita itu SMA ke bawah. Jadi itu menunjukkan memang riuhnya sosmed. Eh, S1 itu 964.000 tamatan S1, S salah. S1 13.500.000, S1 13.500.000, S2 lebih kecil lagi 900.000, S3 69.000. Jadi memang logic thinking yang ada di, mohon maaf, yang ada di masyarakat Indonesia tuh belum 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 apa ya, belum bisa, dikarenakan memang tuh terkait dengan tingkat pendidikan, keberterimaan suatu informasi. Misalnya gini, saya sering bilang kalau kita dapat informasi, stop dulu di kita cek apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau memang itu benar, tanya lagi, apakah perlu kita sebarluaskan atau tidak? Gitu. Adakah manfaatnya saya share atau tidak? Kalau misalnya informasi itu keliru, ya sudah, stop di kita, jangan disebarluaskan. Itu belum tentu menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia. Makanya adanya forum ini, adanya forum-forum yang lain yang sifatnya literasi digital bagi masyarakat Indonesia itu bagus sekali. Inilah salah satu alasan saya ketika diajak Bang Joshua, hadir yuk, hadir gitu. Oh ya boleh, saya hadir. Saya anggap ini adalah kesempatan yang baik untuk memberikan pencerahan literasi digital, khususnya digital forensik bagi orang Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia itu hanya dijejali narasi-narasi fitnah keji dan jahat yang mengaku-ngaku ahli digital forensik, padahal itu nggak jelas gitu. Tadi yang sudah kita jelaskan tadi, kasihan masyarakat Indonesia, belum tentu mereka seperti logic thinking yang tadi kita sampaikan tadi. Jadi Bang Joshua, terima kasih. Mbak Tina, terima kasih. Pak Roni, terima kasih yang sudah membuat satu forum bagus ini meskipun online. Tadi tadi juga sempat saya join sama Bang Cho. Nggak ada offline-nya yang gini. Biar saya lihat ngobrol-ngobrol kita sambil canda-canda gitu. Karena offline itu biasanya sama sambil canda-canda, saling nimpali. Tapi wah ini nggak ada waktu, Panu, ya udahlah online gitu. Mungkin lain waktu Bang Joshua kalau misalnya kita offline komunitas ini kita ngobrol-ngobrol mungkin lebih serius lagi, nggak apa-apa, bagus juga gitu. Sambil disiarkan, direkam, kemudian disiarkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia tentang digital forensik. Penting sekali masyarakat Indonesia itu memahami digital forensik, jangan sampai apa ya terbawa emosi, jadi logic thinkingnya hilang.
Logic thinking itu juga bisa hilang kalau kita terbawa emosi. Misalnya saya nggak suka sama Bang Joshua. Ya udah, apapun yang disampaikan Bang Joshua saya nggak terima. Hilanglah logic thinking saya. Padahal itu adalah kebenaran. Atau ada yang membayar saya. Ini Pak Nuh, yang penting berbeda dengan Bang Joshua. Saya kasih 1 miliar. Ya udah, saya terima 1 miliar, saya serang tuh Bang Joshua gitu. Itu juga akan hilang logic thinkingnya. Nggak boleh juga. Nah, masyarakat Indonesia harus tercerahkan. Jangan melihat hanya hitam dan putih gitu. Nah, itulah hadirnya DF Talk ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang digital forensik. Hati-hati jikalau ada klaim yang mengaku-ngaku ahli digital forensik padahal tidak punya komunitasnya, kan aneh juga gitu. Kalau misalnya mancing mania aja ada komunitasnya gitu. Mancing aja ada komunitasnya. Oh, saya jago mancing, pasti tanya, biasanya mancing di mana Pak Nuh? Temennya siapa aja? Kan iya, memang jago mancing, ada komunitasnya. Kalau misalnya otomotif, suka sama Vespa, ada juga komunitasnya, komunitas Vespa. Lo ngaku ahli digital forensik nggak ada komunitas, aneh banget. Komunitasnya mana gitu? Kalau Bang Joshua, oh, kata Bang Joshua, saya ahli digital forensik, saya tahu ada komunitasnya. Dan saya adalah salah satu temennya Bang Joshua. Jadi sangat aneh bagi ahli yang ngaku ahli tapi nggak punya komunitas gitu. Aneh sekali gitu. Kemudian mulutnya tidak ada attitude, serang sana, serang sini, fitnah-fitnah sini, tapi nggak pernah menjelaskan secara ilmiahnya apa gitu. Diajak, ini juga tadi kata Bang Joshua, nanti ada respon Pano, ayo gitu. Saya juga lihat tadi, mana ya partisipannya, nggak ada juga muncul gitu. Asik juga kalau ada respon yang dia bilang macam-macam itu, ya kita langsung patahkan di sini gitu. Apa yang dia minta penjelasan, kita langsung kasih penjelasannya gitu. Malah gini, dulu waktu dia hadir di September 2016, malah dia yang bikin masalah. Gini, ada satu kamera CCTV, oh saya nggak salah channel channel 9 waktu itu yang dia tampilkan. Dia cerita diambil dari YouTube, padahal kita tahu kalau YouTube itu sudah mengalami 3 kali distorsi. Distorsi ketika direkam langsung sama awak media TV, distorsi yang kedua ketika di-upload ke YouTube, distorsi yang ketiga ketika itu di-download dari YouTube. Jadi ada 3 kali distorsi. Dan rekaman YouTube itu bukan barang bukti sekunder. Bukan bukti sekunder. Bukti sekunder itu berasal dari bukti primer, yaitu original source atau digital evidence copy. Jadi semua menyatakan di persidangan bahwasanya rekaman YouTube itu adalah bukti sekunder. Itu sesat. Sesat dan menyesatkan. Nggak ada pijakannya. Kalau ISO 27037 itu bilang bukti sekunder itu berasal dari bukti primer. Bukti primer itu apa? Yaitu original source atau digital evidence copy.